Pemirsa, anggaran pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN masih diblokir Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran. Apakah pemblokiran ini akan berdampak dalam pembangunan IKN selanjutnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB, Saiful Huda, dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media, Wahyudi Askar. Selamat sore Mas Media, selamat sore Pak Saiful. Sore Mas. Sore Mas. Baik, saya langsung ke Pak Saiful. Jadi sudah sejauh mana ini komunikasi antara DPR dan pemerintah khususnya terkait dengan strategi rekonstruksi anggaran untuk IKN? Ya, kita baru tahap pembahasan dalam raker kemarin menyangkut soal persetujuan Komisi 5 terkait dengan efisiensi anggaran dari PU dari 110 triliun di efisiensi 81 triliun tinggal 29,5 triliun. Nah, terkait dengan penggunaannya untuk apa dari 29,5 triliun ini yang nanti akan kami bahas pada hari Selasa tanggal 11 berikut terkait dengan menyangkut soal IKN. Jadi apakah 29 triliun itu, 29,5 triliun itu dimungkinkan untuk ada alokasi lanjut dari IKN atau seperti apa skemanya nanti akan kita bahas pada hari Selasa. Oke, saya ke Mas Media. Ini sebenarnya kalau Anda lihat apakah dananya memang sudah siap dikucurkan, keran sudah siap dibuka tapi masih ditahan begitu Mas Media, atau memang tidak ada sama sekali ini dana untuk pembangunan IKN pada tahun ini, atau seperti apa Anda melihatnya Mas Media? Ya, saya kira memang impres efisiensi anggaran ini cukup melahirkan kebingungan. Tetapi memang terkait IKN ini kan opsinya ada 3 ya, lanjut, di hold atau dihentikan. Tapi saya lihat hari ini adalah memang narasi ke publik itu lanjut, tetapi fakta di belakangnya secara fiskal dan keuangan itu sebetulnya di hold, itu yang saya baca. Artinya hari ini hanya perang narasi saja. Tim Pak Prabowo tetap ingin menjaga harmonisasi dengan rombongannya Pak Jokowi bahwa ini IKN tetap berlanjut. Tetapi bacaan saya secara strategi kebijakan ke depan Pak Prabowo tampaknya sudah tidak lagi ingin memaksakan IKN ini untuk dilanjutkan secara masif. Artinya anggaran yang dikunci pun juga tidak banyak, hanya 48 triliun itu pun untuk 5 tahun. Artinya Pak Prabowo sudah secara tersirat menunjukkan ke publik bahwa prioritas adalah MBG, efisiensi anggaran, sehingga kita bisa lihat akhirnya ini bisa dibaca publik ya, bahwa praktis ya hingga hari ini tidak ada penambahan investor swasta lokal dan global karena mereka membaca ini IKN sudah selesai, game over gitu ya. Dan saya kira dalam konteks ini ada satu teori sederhana yang bisa menjelaskan, itu disebut dengan sunk cost fallacy. Jadi pemerintah mungkin mempertahankan kebijakan yang tidak efektif karena telah menginvestasikan banyak sumber daya, tetapi tentu perlu keputusan rasional. Maka sunk cost fallacy ini bilang bahwa daripada tidak membawa manfaat di masa depan, lebih baik dihentikan daripada menanggung rugi dan digeser ke kebijakan yang lain. Saya kira ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini. Tampaknya khawatir IKN ini akan membebani APBN sangat signifikan, sementara ada janji politik lain yang harus dibayar kepada masyarakat yaitu MBG. Jadi hari ini sepertinya publik membacanya IKN memang secara narasi tetap dilanjutkan, tetapi prioritas utama pemerintah itu bukan lagi ke IKN, tapi lebih dialihkan ke sektor lain yang lebih strategis. Oke, Pak Saiful, saya minta tanggapan Anda, apakah Anda melihat hal itu bahwa IKN akan dikesampingkan dan pemerintah akan fokus kepada MBG? Kalau lihat dari komitmen beberapa kali disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa pemerintahan beliau akan berkantor tahun 2028. Artinya memang beliau masih ada komitmen untuk menuntaskan IKN karena begitu judulnya terkait dengan akan berkantor pemerintahan
dan otomatis menjadi ibu kota negara IKN, ya artinya pasti ada yang akan dikerjakan 3 tahun ke depan sampai pada tahun 2028. Nah karena itu kira-kira begini, isu menyangkut soal IKN ini kan muncul kembali setelah Impres nomor 1 itu, dan saya membayangkan memang hari ini yang di hold atau yang diblokir itu semua kementerian, tidak hanya Kementerian PU sebenarnya, karena masih dalam tahap konsolidasi. Tepatnya pada tanggal 14 Februari nanti akan dipastikan semua pasca efisiensi ini setelah mendapatkan akumulasi anggaran 300,6 triliun itu, nah kira-kira pemerintah akan menggunakan untuk apa, dan itu yang kita tunggu sebenarnya. Jadi kebijakan infrastruktur termasuk IKN itu tidak bisa kita baca hari ini. Yang paling mungkin nanti bisa kita baca pasca efisiensi tanggal 14 Februari itu yang tinggal 1 minggu ini. Nah habis itu kita akan tunggu kebijakan menyangkut soal infrastruktur pada landscape yang besar, termasuk di dalamnya IKN seperti apa. Itu yang kita tunggu dari Pak Presiden nanti minggu ke depan ini. Baik, Pak Huda, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana komitmen dari pihak swasta terhadap proyek IKN? Anda melihatnya seberapa besar komitmen pihak swasta ini? Kalau soal pihak swasta kan kita tahu sendiri, dan beberapa pihak stakeholder terkait yang ngurus IKN sudah menyampaikan juga secara terbuka bahwa ada kendala terkait dengan investasi dari pihak swasta. Jadi progresnya relatif semakin melambat, dan potensi investasi dari pihak swasta disampaikan oleh beberapa otoritas juga pihak yang menangani terkait dengan IKN belum ada progres. Nah karena itu menjadi penting betul alokasi keberlanjutan menyangkut soal pembangunan IKN itu, mau tidak mau memang dalam suasana begitu harus dialokasikan dari APBN. Nah pertanyaannya memang tadi itu, 306 triliun yang sudah terkumpul pasca 14 Februari efisiensi itu akan digunakan untuk apa saja gitu. Nah, saya termasuk yang meyakini kemungkinan akan tetap didorong, dikembalikan lagi menjadi bagian dari alokasi anggaran untuk IKN, baik melalui Kementerian PU maupun badan otorita yang sudah dibentuk yang mengurusi langsung IKN. Baik, Mas Media, banyak juga yang bertanya-tanya begitu ya, Mas Media, apa mungkin proyek IKN akan mangkrak? Tapi sebenarnya menurut Anda, Mas Media, apa dampak yang paling signifikan dari pemblokiran anggaran ini, khususnya kalau kita bicara soal sektor konstruksi dan juga ekonomi nasional, Mas Media? Ya, saat ini memang IKN relatif belum berjalan signifikan ya, sesuai dengan rencana. Dan memang salah satu kendalanya itu adalah fiskal kita yang terbatas. Dan problemnya adalah kita tidak bisa memilih keduanya dengan fiskal kita yang terbatas. IKN besar sekali, MBG juga besar sekali. Jadi Pak Prabowo harus memilih setidaknya salah satunya dan memikirkan satu yang lain atau dikurangi anggarannya. Dan IKN ini menurut saya barang panas. Karena andai publik bisa memilih ya dengan fiskal yang sekarang, apakah membangun IKN atau menerima program perlinsos seperti subsidi transportasi atau bahkan MBG, maka masyarakat pasti akan lebih memilih subsidi langsung kepada masyarakat ketimbang IKN. Artinya Pak Prabowo didukung oleh masyarakat untuk menahan anggaran IKN ini. Satu poin penting lagi, kalau Pak Prabowo gagal membangun IKN, maka masyarakat belum tentu marah karena sebagian tahu bahwa ini ambisinya Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Prabowo gagal menyalurkan program untuk rakyat, maka masyarakat bisa marah, begitu ya. Jadi dari perspektif narasi publik, sebetulnya masyarakat mendukung fiskal yang lebih efektif untuk diberikan kepada masyarakat, begitu ya. Dan sekarang pilihannya ada di Pak Prabowo, menggunakan anggaran penghematan ini untuk IKN yang belum tentu langsung ke sektor real, atau membagikannya kepada masyarakat dalam bentuk insentif fiskal.
Dan Baik. kalau menurut hemat saya ya, dari postur anggaran hari ini, daripada menganggarkan 48 triliun atau bahkan bisa jadi lebih banyak dan pada akhirnya IKN ini juga tetap mangkrak, maka memang lebih baik dianggarkan pada program perlindungan sosial dan ketahanan pangan yang hari ini lebih diinginkan publik begitu ya. Tapi memang ini kan nggak mudah. Uh, ini yang saya sampaikan kan kalkulasi ekonomi, ada kalkulasi politik tentu saja, di mana 11 menteri ekonomi di bidang ekonomi Indonesia hari ini itu adalah ex-nya kabinet Pak Jokowi. Jadi secara politik ini juga nggak mudah. Jadi Pak Prabowo selain melakukan pertimbangan ekonomi juga melakukan pertimbangan politik. Tapi pada akhirnya saya tentu berharap andai ada fiskal hari ini, jangan justru dibuang kepada investasi yang belum tentu langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, kita akan nantikan perkembangannya nanti seperti apa. Terima kasih Mas Media dan juga Pak Huda sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.